Halo Sobat Tumbuh, kembali lagi bersama kami di Klub Tumbuh Sehat. Saya Yana, host 1. Dan saya Arfan sebagai host 2. Di episode kali ini, kita akan membahas satu isu atau masalah yang baru terjadi nih. Yang mana masalah ini sangat bikin geleng-geleng kepala. Masalah apa tuh, Yan? Untuk lebih jelasnya, kita tampilkan videonya. Assalamualaikum teman-teman. Jadi tadi pagi itu tiba-tiba dibuat kaget, nge-freeze banget. Saya kira cerita pasien ini tuh hanya ada di sosial media yang biasa saya lihat ya. Beberapa belakangan ini kan dapat informasi banyak anak yang dilecehkan secara seksual. Pasien saya ini anak perempuan berusia sekitar 6 tahun kurang lebih, datang diantar oleh ibunya dan gurunya. Ibunya datang dalam kondisi sudah menangis ya. Kemudian diceritakan bahwa anak ini pada saat pagi hari itu ingin buang air kecil, diantarlah oleh ibunya. Pada saat buang air kecil ternyata keluar darah dari vaginanya gitu ya. Ibunya kaget lah, kenapa keluar darah, anak masih usia 6 tahun kan, belum mengalami menstruasi juga. Ternyata anaknya juga waktu dibasuh kesakitan gitu, dan ibunya udah mulai overthinking kemana-mana. Ketika ditanyakan pada anaknya bahwa ternyata kemarin pada saat sedang di sekolah, dia bilang ada teman laki-lakinya memasukkan sesuatu ke dalam kelaminnya. Di situ anaknya belum menceritakan secara detail ya, ibunya juga sudah sangat panik, kemudian konfirmasi kepada gurunya dan akhirnya datang ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Kami pun melakukan pemeriksaannya sangat halus ya, sangat pelan membujuk anak ini karena dia cukup trauma. Di akhirnya kami butuh waktu sekitar kurang lebih 30 menit hingga akhirnya anak ini mau diperiksa. Dan kami lihat memang ada luka di area vaginanya itu. Ketika kami gali lagi kepada anak ini dengan cara pendekatan ya persuasif, kami dengan cara-cara yang lembut, anak ini mengaku bahwa saya kan tanya apa deh yang masuk, bilang dia menunjuk jari, dia bilang jarinya yang masuk katanya gitu. Ternyata ini ada di lingkungan sekitar saya mengalami juga hal kayak gini, di mana ada anak laki-laki yang melakukan sesuatu yang tidak semestinya ya terhadap teman perempuannya gitu di sekolah. Entah anak ini juga terpapar dari mana bisa berpikir memasukkan jarinya gitu ya. Di sini kita belajar teman-teman bahwa di lingkungan sekolah pun yang kita yakini terjaga anak-anak kita, hal tersebut masih bisa terjadi. Dan PR besar bagi kita sebagai orang tua adalah satu, mungkin batasi sosial media untuk anak. Yang kedua, kita harus memberikan contoh yang baik ya terhadap anak bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan pada orang lain. Khusus yang memiliki anak perempuan, perkenalkan bagian-bagian tubuh yang memang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain ibunya. Bahkan ayahnya sendiri tidak boleh menyentuh area itu ya. Misalnya nggak boleh ada yang memegang area dada, area bokong, area kemaluan. Kita kenalkan area privasi anak, kemudian kenalkan cara berpakaian yang baik pada anak ya, dan ajarkan untuk tetap mengucapkan 3 kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, dan tolong. Jadi ketika dia mengalami hal seperti itu, dia langsung berkata tolong. Dan kita juga harus membuat anak terbuka ya sama kita. Jadi apa yang terjadi pada dirinya, dia harus terbuka, harus cerita, jangan sampai ia memendam. Semoga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dan anak-anak kita juga semua terlindungi. Oke, jadi teman-teman semua udah melihat ya videonya, penjelasan dari dokter Dinar ya teman-teman, dimana di daerah beliau terdapat suatu kasus yang cukup membuat kita geleng-geleng kepala ya. Kasusnya ini adalah pelecehan seksual terhadap anak usia dini, yang dimana korban masih berusia 6 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar, dan terjadinya pun di sekolah. Yang membingungkannya lagi, membuat kita gregetannya lagi adalah pelaku ini juga merupakan teman sekelasnya ya. Betul. Berarti umurnya kira-kira sama lah. Yang katanya memasukkan jarinya ke kemaluan adik perempuan ini, teman-teman. Betul. Itu gue udah ngelihatnya aja, udah ngelihat penjelasan ya, bukan ngelihat gimana. Ngelihat penjelasannya aja udah geleng-geleng kepala banget. Ya apalagi gue sebagai bapak anak 1, anak gue laki-laki nih. Wah, jangan sampai terjadi hal-hal yang kayak gitu ya. Amit-amit ya. Amit-amitnya. Tapi kita kan ngebahas nih. Kita kan gak bisa serta-merta menyalahkan
siapa-siapa dalam kasus ini. Betul. Ya. Karena perlu dipahami bersama yang namanya anak masih di bawah umur itu belum bisa terikat sama namanya hukum. Betul. Ya. Adapun kebisaan hukum itu mengikat itu mungkin ke orang tua. Cuman kita juga nggak bisa serta-merta menyalahkan orang tua karena ini terjadi di sekolah. Yang dimana peran orang tua itu full di rumah, dan ketika anak sekolah itu peran orang tua menjadi perannya para guru atau tenaga pengajar di sana. Dimana harusnya juga ini gue bukannya mau menjatuhkan atau apa, gue mau guru lebih proaktif dalam memberi perhatian kepada siswa-siswanya, siswa-siswinya. Jadi menurut gue kita benar-benar di sini nggak bisa nyalahin satu orang ini, satu orang itu, kayak gitu. Nah mungkin Yana selanjutnya bisa ngejelasin ya, bagaimana sih peran-peran ini sendiri, ya baik dari rumah, terus apa yang harus dilakukan ketika anak itu di rumah, pencegahannya seperti apa supaya tidak menerima begitu banyak informasi yang dengan tanda kutip ini menuju ke masalah seks kayak gitu loh. Nah, terus sampai di sekolahnya apa yang harus juga dilakukan oleh guru-guru atau tenaga pengajar yang seharusnya melanjutkan peran orang tua ketika ada di sekolah. Kalau menurut Yana seperti apa yang tolong dijelaskan? Ya, sebelumnya gue sangat miris ya Pak ya. Iya. Teman-teman bisa lihat di videonya itu dokternya menjelaskan itu sangat gemetaran karena itu dia. terjadi kan di lingkungan dia ya. Benar. Di sekitar dia. Orang itu di puskesmas kan? Ya, di puskesmas Berarti sekitar. kan emang daerah itu Ya, gitu betul. loh. Itu segitu dokter, apalagi kita Betul. yang apa ya, kita yang dimana lulusan psikologi. Betul. Dan biasanya gini kan Pak, kita ini melihat kasus kan anak dewasa yang melecehkan anak kecil. Rata-rata Iya. kan ya entah orang umur berapa, tapi yang jelas nggak di bawah umur juga ngelecehin di bawah umur. Biasanya kan udah di usia remaja atau balik gitulah ya. Ya. Ini aja belum balik bro, belum Ini seumuran. belum mens dan belum balik. Anak kelas 6 SD bro, namanya siapa? Anak umur 6 tahun. 6 tahun. Gitu. 6 tahun tuh baru masuk kayaknya ya. Iya baru masuk SD kan harusnya. Iya, baru masuk SD. Gitu. Ini mana rasanya kok terlalu secepat itukah mereka punya informasi tentang tanda kutip. Gue kira anak-anak umur 6 tahun ini masih yang tipikal nggak suka ngeliat TikTok, yang tipikal masih minta dikasih tontonan anak-anak di rumahnya segala macam. Tapi ini kayaknya udah terlalu banyak informasi yang Betul. seenggaknya untuk si laki-laki ini, yang anak Si laki-laki ini ya, laki-lakinya. yang melakukan kayak begitu-begitu. Ya. Kan nggak mungkin dong dia apa yang di otak dia, aku masukin jari aku ke teman aku, ke kemaluan teman aku. Kan nggak mungkin langsung spontan mikir begitu Iya, ya. iya. Gue waktu umur 6 tahun juga sebenarnya nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu. Ya, tapi Iya. balik lagi ya Pak ya. Gue melihatnya di kasus ini di zaman sekarang gitu ya. Anak kecil itu kayak baru kelas 1, kelas 2 itu udah dikasih handphone Pak, oleh orang tuanya. Oke. Jadi mereka kan bisa bebas tuh explore. Oh. Ya mungkin faktornya di situ ya mungkin ya. Jadi dikasih handphone ini dalam artian memang benar-benar dikasih handphone. Dibelikan handphone. Iya, untuk pemakaian pribadi. Wow. Gue punya adik ipar, Oke. ya, masih kelas 4 SD. Ya, itu sampai sekarang sama istri gue belum dikasih HP. Oke. Belum. Belum. Gitu. Karena memang nilainya juga masih kurang gitu. Itu aja kelas 4 SD belum dikasih HP. Jadi dia masih pakai HP mamahnya. Anak-anak tuh bisa screen time itu paling tepat ketika berumur 7 tahun. 7 tahun. Untuk udah. meminimalisir kemungkinan anak terkena autisme, teman-teman. Oke. Tapi ya, ini kalian bisa riset ya. Jangan cuma ngandelin omongan gue, kalian riset aja jadi lebih dalam gitu. Tapi kok bisa anak 6 tahun yang dimana lebih muda 1 tahun dari umur 7 itu udah, ya lagi-lagi ini mungkin
bukan menggambarkan si anak ini ya, bukan Oke. menggambarkan si anak laki-laki ini, tapi menggambarkan keseluruhan anak di Indonesia sekarang Betul. yang udah memegang handphone, memegang smartphone, bukan sekedar handphone, tapi udah smartphone. Mungkin gini Pak, jadi sekarang ini kan banyak genji yang punya anak dan banyak kasus mereka itu bermain HP di depan anaknya. Padahal kan itu tidak Oke. disarankan ya untuk Oke. anak kecil ya. Tapi memang bermain handphone di depan anaknya mungkin kalau ya kita nggak bisa ngejudge, mungkin Iya, juga iya. karena kerjaan ada di handphone Iya. apa segala macam kan mau nggak mau ya. betul. Kayak gue dari dulu walaupun bukan tipe smartphone Android apa segala macam, selalu ngelihat nyokap dan bokap gue tuh sibuk banget sama handphonenya, Handphone, oke. gitu. Ya, waktu itu dulu masih BlackBerry lah apalah Oke. kayak gitu. Gitu sih, lanjutin. Ya, jadi mungkin dari situ gue juga nggak sedikit melihat anak kecil itu sangat apa ya, sama nonton tuh sangat gila banget gitu, sampai nangis nggak berhenti. Itu kan biasanya orang tua tuh ngalah, ya udah nonton aja. Bahkan sampai kasus yang di rumah gue itu, bahkan sampai dibelikan. Ketika biar kelas diem aja, 1, iya, kelas 1 naik ke kelas 2 itu udah dibeliin handphone. Dan di Wow. situ mungkin mereka ya udah explore aja kali. Misalkan nih malam-malam disuruh tidur, dia malah main handphone. Pengawasan orang tua juga di sini sangat penting sih Pak. Terutama khususnya untuk si anak perempuan ini. Iya. Mungkin pengawasan yang dimaksud si anak perempuan ini lebih ke pembatasan apa yang dokter Dinar bilang kali ya, pembatasan dari segi organ tubuh. Tar dulu Yan, Dokter Dinar tadi tuh bilang Oke. bahwa si anak perempuan ini adalah korban. Oke. Yang dimana kita nggak bisa beranggapan demikian kepada korban. Oke. Kita nggak tahu sejauh apa orang tua korban sudah mendidik anaknya, Oke. iya kan? Ya betul. Yang betul. menjadi isu di sini itu si anak laki-laki Si anak laki-laki sebagai pelaku. yang punya pikiran Iya, untuk memasukkan tangan atau jarinya itu ke kemaluan wanita atau anak perempuan Temennya. itu, gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngomong untuk orang tuanya si anak perempuan, tapi untuk orang tuanya si anak laki-laki. Harusnya yang kita tekankan, karena memang laki-laki itu emang yang harus benar-benar ya sebagai laki-laki Ya. harus yang bertanggung jawab gitu loh. Nah, untuk menjadikan anak-anak kita ini yang laki-laki ini anak yang bertanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab ke depannya, itu harus ekstra banget ya. Ya. Untuk masalah pendidikannya, untuk mendidiknya gitu loh. Nah, oke, gue setuju sama Yana, pencegahan dari awal itu pusatnya ada di orang tua, Betul. kandungnya yang ketika ada di rumah. Cuman ketika ada di sekolah, ini kan kasus lagi-lagi di sekolah gitu, orang tua nggak punya mata di situ. Betul. Ya. Jadi sudah menitipkan kepada guru. Iya gitu loh. Dan menurut gue ini gue nggak mau ngomongin sekolah yang bersangkutan, tapi untuk sekolah yang seenggaknya sekarang lagi ditempuh gitu pendidikan sama adik ipar gue ini yang laki-laki ini, bahkan sampai untuk masalah edukasi yang benar-benar harusnya dijaga sama guru-guru ini, dia tuh baru bisa bener-bener baca jelas tapi masih terbata-bata ya sebetulnya. Itu baru di kelas 3, kelas 4 ini loh. Adik ipar gue ini. Yang dimana, loh kok beda banget sama zaman dulu. Gue waktu itu sekolah, gue belum bisa baca kelas 1 SD. Kelas 2 gue diancam gak naik kelas. Ya udah ada ancaman ya. Iya. Kelas 1 tuh udah dapet ancaman Iya, dulu. itu cuman sebagian dari hal yang emang harus ditegakkan secara edukasi tuh. Iya, betul. Yang emang seharusnya murid itu berhak untuk mendapatkan pendidikan itu dulu gitu. Masalah baca dulu dah gitu. Ya. Kalau masalah ngeliat, nonton apa segala macem, kadang gini ya, kadang gini. Ini kita nanti ada sambungannya ke masalah screen time atau bahkan sampai menerima informasi-informasi yang seharusnya nggak diterima gitu ya. Kadang orang tua kita ini, orang tua zaman sekarang, Gen Z atau enggak, tapi yang zaman sekarang lah gitu ya. Itu kalau misalnya
menyikapi anak. Belum apa-apa anak tuh udah dipuji-puji. Oke. Contohnya apa? Contohnya? Anak bisa searching pakai suara di YouTube. Oh, pujiannya udah Pujian, ini banget kamu ya. pinter ya. Kamu ya. Padahal itu bukan pinter, itu dia cuman cari tahu gimana caranya dia mencari apa yang dia mau tanpa harus dia ngetik, tanpa harus dinulis. Ya. Anak lu masih buta huruf, bro. Ya, betul. Ya, setuju sih gua. Gitu. Jadi harusnya kita ya emang manual dulu aja Iya. biar mengetahui. Jadi jangan Iya. itu teknologi. Teknologi memang ada. Lah, itu mohon maaf, gue punya sepupu yang istilahnya mengalami mental retardasi ini. Itu juga bisa diajarin begitu. Sampai sekarang dia kalau nyari apa-apa di YouTube bisa. Karena apa? Ya mental retardasi, bro. Iya. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Itu berguna buat orang-orang seperti itu. Tapi kalau buat anak-anak yang masih bertumbuh, jangan kayak begitu. Terus lu apresiasi. Iya, betul. Lu wah kamu hebat ya nak ya, udah bisa nyari apa yang kamu mau sendiri di YouTube, Iya, pakai padahal suara kamu. kebalikannya ya. Iya, suara dia ngomong mah gampang dia ngomong. Harusnya nulis dulu Bu, Pak, yang bener. Ditulis dulu nih, dia mau apa diketik kayak gitu. Iya. Nah, sekarang juga ada wabah, gue bilang sih wabah ini. Apa tuh? Yang namanya scroll TikTok, scroll sosmed. Oke. Menurut gue wabah, karena apa? Itu ada jabatannya ya? Iya. Ada namanya ya? Ada tier-tiernya Iya, lah ada gitu. tier-tiernya. Menurut gue top tiernya si aplikasi-aplikasi Dajjal ini ya, menurut gue. Yang pertama ada TikTok, teman-teman. Oke. Lu baru download TikTok misalnya di HP lu langsung scroll tanpa lu harus input sign in dulu segala macem. Lu langsung ketemu tuh mbak-mbak joget. Iya nggak? Oke, iya Iya kan? benar. Langsung ketemu tuh mbak-mbak joget. Iya, Mbak Tobrut, apalagi tuh istilahnya banyak banget kan, ya. Dari situ aja udah soft pornografi, bro. Itu udah soft ya. Soft pornografi, oke. Tapi jangan salah, ketika lu punya Facebook, anak-anak sekarang bisa gampang bikin Facebook. Ya. Atau minjem HP bapaknya, terus buka aplikasi Facebook. Pertama kali di Facebook gue aja ya, yang gue gunain Facebook karena marketplace, itu bukan marketplace yang pertama kali muncul kalau misalnya gue lagi buka Facebook, tapi apa? Short videonya di Facebook, temen-temen. Itu kalau udah keluar, wah ya Allah jahanamnya. Itu api neraka berasa deket banget itu, bro, beneran. Itu, wah langsung, wah vulgar sekali. Bahkan gue ngalamin beberapa scrollan itu, video-video yang ada di situ menampilkan wanita tanpa busana, kayak gitu-gitu. Itu menurut gue, wah, gokil sih. Baru abis itu Instagram. Jadi TikTok, Facebook, Instagram. Itu yang menurut gue masih pada nggak jelas dah itu. Asli pada nggak jelas. Kalau YouTube masih bisa kita atur. Kita preference-nya kemana nih, gitu. Tapi kalau aplikasi 3 ini, wah jangan harap dah. Ya, jangan pernah sekali-kali anak lu tiba-tiba punya Instagram, jangan. Anak lu punya Facebook, anak lu punya TikTok, jangan. Ya, jangan. Itu, wah walaupun lu TikToknya lu anak-anak gitu ya, dia pertamanya search apa? Kayak slime, kayak mainan-mainan anak. Tapi lama-lama begitu scroll, Ya, terjadilah ketemu lagi tuh Tobrut. Ya, itu perusak generasi kita, bro. Itu sebenarnya penjajahan secara digital, halus ya. Anjir. Iya, secara halus dan digital. Iya, betul. Gila, makanya itu yang akhirnya menghambat otak anak ini berkembang kan begitu. Betul. Ya. Gitu loh. Dan akhirnya malah kepikiran deh tuh, jari gue masukin aja ke kemaluannya dia. Nah, itu pikiran random macam apa, bro? Itu kan, wah gue aja umur segitu kayaknya nggak kepikiran deh. Bahkan umur segitu gue nggak tahu dalemannya perempuan kayak gimana. Sekarang tuh udah kayak liar banget sih menurut gue. Nah, jadi emang dari orang tua sebagai garda utama untuk pencegahan. Oke, tapi untuk guru-guru ini juga tolong dong Pak Bu ya. Jangan cuman diincar gengsinya aja, gue guru.
PNS lagi, ASN. ASN. Bro, gak usah deh kalau kayak gitu, gak usah jadi guru deh. Lebih baik gaji lu dipakai buat gaji guru-guru honorer yang menurut gue lebih apa ya, Lebih tegas kali ya. berkontribusi, Iya. lebih punya rasa buat ngejagain anak-anak gitu loh. Betul. Gitu loh. Karena emang gue kenal beberapa guru honorer yang memang gue miris sih, asli. Gajinya cuma segini, bro. Iya. Bayangin kayak kita sebutlah dulu orang yang kita kenal, guru yang kita kenal yang menurut gue sangat luar biasa jasanya, yang berinisial KP ya. Oke. KP ya. Itu dulu beliau itu sebelum akhirnya ikut nyokap gitu ya. Itu cuman digaji 700.000 sebulan. Cuy. Oke. Guru loh itu gaji 700.000 sebulan. Guru, dan itu private. Nggak. Private ya, tadinya dia di sekolah juga. Di sekolahnya. Dia di sekolah juga, tapi lama-lama dia private door to door gitu. 700.000 sebulan, bayangin. 700.000 sebulan. Iya. Door to door. Kan butuh bensin, butuh Iya bro, makan. nggak masuk akal sih menurut gue, nggak masuk akal gitu loh. Nah ini nih ya lebih baik pemerintah nyari-nyari guru yang emang kayak begini nih daripada Iya. yang emang cuman ngincer ASN-nya, ngincer PNS-nya. Aduh, itu yang terjadi nanti kayak begini, anak gak bisa apa-apa udah dinaikin kelas. Nah, Ya kan? itu banyak tuh Pak sekarang kasusnya tuh. Anak SMA bahkan belum bisa baca, Itu belum SMA. bisa ngitung. Itu SMA loh. SMA loh. SMA, gue nggak expect sih kalau SMA ya. Iya, enggak, kita aja kelas 1 SD nggak bisa baca aja udah dapet ancaman kan. Iya, asli. Ini kok asli, bisa lulus gitu. Asli. Dan kalau gua punya kasus dulu, temen gua kelas 3 SD itu nggak naik. Ha-ha. Bener nggak naik. Bener nggak Karena naik. belum bisa baca. Zaman lu. Iya. Kalau zaman sekarang gua. beda lagi. Sekarang ya asal naik aja. Asal naik aja. Asal naik aja. Mikirnya apa? Akreditasi sekolah kali ya? Betul, Akreditasi itu sekolah penting. gitu. Akreditasi. Aduh. Itu gue bayangin anak SMA belum bisa baca, dari ketika di SMA belum bisa baca ya. Terus nanti SMA kan lanjut kuliah. Betul. Wah, dia dibogem kayak apa tuh sama dosen anjay. Itu wah luar biasa. Kalau masih kepikiran buat kuliah, saya respect. Dan Allah. yang bikin gue miris gini sih Pak, gue mencoba mengkorelasikan dengan kasus-kasus yang ada di internal gue ya, di keluarga gue itu. Itu ponakan gue kelas 3 SD, itu dia main game kan. Oke. Nah main game itu kan ketemunya orang random Pak. Orang random itu kan bahasanya kan macem kan, Iya, toxic bahasa binatang lah Iya, gitu ya. toxic lah. Nah itu aja gue udah aneh banget gitu. Kelas Oke. 3 SD kok bahasanya udah kayak gini. Oh. Nah ketika melihat kasus ini, gue lebih aneh Pak. Jadi yang kasus yang ono kayak lebih Lebih ringan Lebih lah. ringan Iya, gitu ya? Segitu pertamanya gue nganggap kasus itu berat. Ternyata Oke. yang ini aduh astagfirullah dah. Tapi memang ya dulu tuh dari zaman Yana gitu ya. Dulu tuh emang seks itu kayak semacam hal yang tabu banget sih menurut kita. Betul. Itu yang namanya sentuhan-sentuhan fisik itu tuh benar-benar kayak minimal banget sih kalau zaman-zaman kita ya. Betul. Kayak kita tuh masih ada takut. Kayak ciuman aja takut hamil. Lu pernah Ya, ngalamin benar, gak sih? benar. Ciuman Benar. takut hamil. Apa hubungannya ya? Iya, padahal gak ada hubungan, cuman emang sepolos itu anak-anak Sepolos zaman itu, kita. ya. Sampai waktu gue lagi nakal-nakalnya gue ketemu sama temen-temen yang berasal dari di bawah angkatan gue, sedikit padahal, angkatan gue sedikit bawahnya tuh. Itu udah, lu pacaran udah ngapain aja, udah begini. Kaget gue bro, kaget asli, gue kaget. Ah, Itu di lu udah begini. SMP atau SMA? SMP bro. Oh SMP. SMP bro. Nih anak nih cuman, gue waktu itu udah sampai kelas 3. Oke. Kelas 9 ya berarti. Dia baru kelas 7 gitu lah. Mungkin dia dewasa sebelum waktunya. Dan itu rata-rata masalahnya. Iya. Pergaulan pada saat itu kayak gitu. Iya. Modelan yang anak umur segitu SMP udah ngeklub. Terus ngebungkus cewek tuh dari zaman itu udah begitu. Yang menurut gue itu shock banget sih menurut gue. Jadi kayak shock terapi banget tuh. Ih, kok begini ya ternyata kehidupan anak-anak ini, gue bilang. Iya. Dan dari situ gue udah mulai tadi ngejanggal nih. Lah,
gue perasaan nggak pernah dah gitu gini. Sampai akhirnya gue ngewajarin. Oke. Ada di fase gue dimana gue wajarin tuh. Oh ya udahlah, anak SMP udah biasa yang namanya pacaran begini. Ya karena lingkungan kan. Karena Nah, gitu. udah gue nyaris ke bawah arus tuh. Untungnya alhamdulillahnya enggak ya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah ya gitu. Jaga ya. Enggak ada ya. Enggak ada Itu apa namanya? Lama-lama gue SMA makin banyak kan kayak gitu. Makin parah ya. Iya, tiba-tiba yang paling gue gong lagi adalah gue lagi main lah ke rumah saudara. Saudara gue bilang, saudara gue ini masih kecil waktu itu. Oke. Baru lulus SMP. Ya, saudara gue ini baru lulus SMP. Dia bilang ke gue, Mas Arfan, itu temenku ada yang nggak lanjut SMA. Kenapa dek nggak lanjut SMA? Iya, soalnya dia udah hamil. Gue disitu langsung, Nggak lanjut SMA. apa nih? Udah hamil berarti. Berarti kelas 3 dong. Iya. Wow. Astaga, Berarti udah hamil SMP bro. SMP udah hamil ya. Di situ gue makin shock lagi. Apa nih? Tiba-tiba hamil. Iya. Makanya memang anak-anak ini ya, memang harus bener-bener dikasih perhatiannya tuh bener-bener dikasih perhatian. Bukan yang modelan cuman diantarin aja ke sekolah. Pulangnya dijemput lagi. Nggak kayak gitu doang, Iya. nggak. Anak tuh butuh, anak tuh haus bro. Anak tuh haus sama kasih sayang dari kita. Kita harus tahu love language-nya dia apa. Kita harus bisa menerapkan itu. Gitu loh. Makanya jadi orang tua juga nggak boleh minim literasi. Betul. Harus banyak-banyak baca. Harus banyak-banyak ikut parenting kayak gitu. Iya. Karena kalau nggak gitu juga, ya dari mana anak akan mendapatkan apa ya? Akan bisa hausnya tuh bisa terbayar tanpa orang tuanya tuh begitu kan nggak mungkin. Iya. Gitu loh. Ya karena orang tua kan harusnya jadi apa ya Pak? Jadi sosok hero nomor 1 kan. Iya. Yang pertama. Karena gue dulu gini Pak. Orang tua gue suka musik apa nih? Nah gue nggak suka nih. Tiba-tiba gue suka karena ngikutin orang tua. Pasti. Iya. Makanya di situ menurut gue penting banget. Nah di lingkungan keluarga itu. Jadi apa ya? Kita nggak suka pun disuka-sukain gitu. Karena biar kita ngikut ke orang tua. Iya. Jadi memberi contohnya itu menurut gua di lingkungan keluarga tuh sangat penting banget tuh. Iya. Jadi itu juga sebetulnya senjata untuk meminimalisir kejadian-kejadian kayak gini ya. Iya. Gitu loh. Oke, misalnya kita nggak bisa kan ngomong masalah yang korban. Yang pelaku deh itu anak laki-laki. Terus ya anak laki-laki tuh bukan berarti dia nggak boleh dikasih perhatian. Kan kadang ada ya orang tua tuh yang punya prinsip tuh gini. Laki-laki ini gitu. Laki-laki ini jadi harus biasa ditegesin. Iya. Jadi diabaikan lah apa segala macem. Betul. Disuruh pokoknya berdiri dengan kakinya sendiri. Iya. Broken Padahal- home tuh nanti tuh. Padahal anak kecil, anak laki-laki kan juga kecil bro. Anak laki-laki tuh dari orok, dari bayi bro. Gak langsung lahir jadi Gatot Kaca kan gak jadi begitu juga bro. Tulang kawat, otot kawat tulang besi. Gak kayak gitu, enggak. Gitu, gak langsung pinter, enggak. Jadi emang lu yang harus pinterin. Emang lu yang harus, dan pinter itu, bikin anak pinter itu bukan cuman dari pengetahuan. Misalnya bapaknya profesor, tapi bapaknya gak pernah main sama anaknya gimana? Pinter gak anaknya? Iya, Enggak, nurunnya paling cuman otaknya doang berapa persen dari bapaknya itu. Yang dimana otak sebetulnya lebih ke ibunya kan kalau anak-anak kan. harusnya kognitif lebih ke Gitu, ibu. intelijen apa segala macam, kognitif lebih ke ibunya. Nah, ibunya profesor lah katakan, ibunya profesor. Tapi ketika lahir anaknya nggak pernah sama ibunya gimana? Gitu. Karena apa? Anak laki-laki. Iya. Kan banyak juga yang kayak begitu kondisinya. Ya nggak bisa bro, nggak bisa begitu, nggak bisa diabaikan begitu aja. Itu ya namanya anak tuh titipan Allah, titipan Tuhan. Kalau anak itu titipan Tuhan, kita harus sudah siap repot. Ketika masih kecil kita harus ngempanin tuh apa ya, kayak
harus kita yang ngerawat segala macam, kita bikin dia pinter. Begitu dia besar, apalagi anak laki-laki nih ya, kita harus siap ditinggalin. betul. Gitu, karena dia akan punya keluarga sendiri kayak gitu. Betul. Ya begitupun perempuan gitu, sama sebetulnya. Karena kan apa? Anak lagi-lagi, anak tuh titipan. Betul. Makanya nggak ada bedanya. Mau anak pungut, mau anak kandung itu nggak ada bedanya. Ya tetap dua-duanya titipan. Iya, titipan. Gitu. Titipan yang harus dirawat, Iya, dididik gitu ya. Iya. Misalnya lu mungut anak, kan itu juga kalau misalnya lu urus secara kenegaraan, administratif segala macem, secara hukumnya, secara sahnya, legalnya, itu kan lu juga harus dituntut untuk menghidupi anak itu. Betul. Gitu loh, mengasih apa yang harusnya menjadi hak dia, kan gitu. Jadi nggak macem-macem, nggak sepele. Ya itulah anak titipan. Memang anak akan, nih gue tuh keselnya tuh suka begini ya. Ada seorang ibu Oke. yang abis ngelahirin anaknya, ketika anaknya besar dituntut Untuk gitu untuk ngebayar biaya Betul. rumah sakit ketika ibu itu melahirkan anaknya. Iya. Banyak tuh. Itu menurut gue salah pemikiran, Brody. Salah pemikiran itu. Karena anak itu, astagfirullah, itu anak itu titipan, bro. Lu nggak bisa akhirnya nuntut anak lu yang gimana-gimana. Apalagi anak perempuan. Kalau dalam Islam gimana sih anak perempuan? Begitu dia diambil atau dinikahkan sama seorang laki-laki, kewajibannya berganti dari ke orang tuanya menjadi ke suaminya. Orang tuanya tidak berhak untuk menuntut gitu. Memang sih yang benar adalah ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, laki-laki ya di sini, itu harus bertanggung jawab juga atas keluarganya. Ya, gitu. Nah, menurut lu Pak nih, kembali ke kasus yang Oke. tadi nih. Hmm. Ini kan si korban ini, si perempuan ini kan, ya kita katakanlah dia bakal mengalami pasti ya trauma berat tuh Pak, trauma yang berkepanjangan. Nah, iya. Nah, kalau menurut lu itu gimana tuh Pak cara pencegahannya? Oke. Mungkin terlebih dahulu gue mau jelasin prosesnya. Oke. Proses sampai akhirnya terjadi luka dalam itu. Jadi, ini mohon maaf ya buat keluarga korban yang dengerin ini agak nggak enak. Tapi, inilah yang akan terjadi. Yang insya Allah harusnya bisa segera ditanganin. Oke. Gitu. Amin. Itu nanti anak akan berproses, Bu, Pak. Yang dia tadinya kurang paham apa yang dia alami. Dia kan kurang paham itu, Iya, anak iya, itu belum. kondisinya dia dilecehkan. Ya. Dia ngerasa kayak anak lagi main aja. Ya. Kan gitu konteksnya. Lama-lama dia makin besar, dia mengerti, Pak, Bu, bahwa anaknya ini memang apa yang dialamin kemarin ini adalah suatu pelecehan seksual atau kekerasan seksual ya. Ya. Kalaupun berita ini udah mereda, ya kan juga dokter siapa tadi namanya? Dokter Dinar. Dokter Dinar ini juga ngasih tahu kan namanya siapa. Jadi insya Allah privasi terjaga lah. Ya. Gitu. Karena itu kode etik juga ya, Bo ya. Nah, itu ya jadi orang nggak tahu lah. Cuma kan tetangga bisa aja tuh ngomong-ngomong segala macem. Tapi kemungkinan sih kalau misalnya makin besar itu udah nggak ada lah ya kasus-kasus gitu. Dia udah nggak denger lah gitu. Dia juga udah lupa lah sama kasus-kasus itu. Tapi kan itu ada bekasnya, ya. Bekas yang dimaksud ini jejak digital atau Bukan lukanya? luka yang di Oke. dalam itu, teman-teman. Itu kan berbekas kan. Maksudnya itu tadinya, sorry, ini kita bahas agak vulgar. Itu wanita itu kan hakikatnya kan selalu dijaga kemaluannya itu dengan yang namanya ada selaput itu ya. Ya betul. Selaput darah itu ya. Gitu. Gimana? Berarti kan putus dong ini, udah robek dong, Robek. gitu kan. Gimana nanti dia bakal berpikir itu. Kalau anak bener gitu ya, kalau ya anak bener lah ini ya. Dia akan berpikir, loh kok ini ku udah begitu kayak gitu kan. Ini mana itu kan
berarti sebagai kesucian dari dari seorang perempuan kayak gitu. Dia lama-lama akan tahu, oh dulu itu aku ternyata yang dilakukan oleh teman itu ke aku, si teman cowok ini ke aku, teman laki-laki ini ke aku adalah suatu pelecehan seksual, kekerasan seksual. Yang dimana dia bisa aja, Pak, Bu, untuk tidak bisa menerima pada akhirnya kan. Oke. Atau sulit lah untuk menerima. Makanya sekarang yang harus dilakukan jangan cuma ke dokter, tapi udah ke psikolog anak gitu. Mungkin ke dokter untuk ininya fisiknya ya. Iya, untuk ke dokter kan cuma buat fisik doang. Tapi kalau untuk psikologisnya gimana? Ya, psikologisnya. Gitu. Itu penting banget masalahnya buat kedepannya dia nanti bisa menjalani hidup, bisa berpikir, bisa akhirnya berkreasi, bisa akhirnya kerja. Itu kan semua dari kesehatan mental. Gitu. Kalau mentalnya nggak sehat, bro, itu udah nggak kita nggak tahu deh gitu. Mungkin kalau dari gua gini, Pak. Gua memposisikan diri sebagai orang tua si perempuannya. Dan gua mungkin itu kan anak sebaya ya, satu kelas, dan tidak ada jerat hukum mungkin untuk anak umur 6 tahun. Nggak bisa. Iya. Nah, mungkin gua akan lebih, ya ini bisa jadi saran, bisa juga ya diabaikan lah. Mungkin gua akan lebih menuntut kepada orang tua si pelaku untuk untuk memberi psikolog untuk mendampingi si korban ini sampai kedepannya dia dewasa. Bisa sebagai tanggung jawab ya. Betul. Gitu. Yang dimana, ini anak masih panjang banget ya usianya. Wah. Nah gue sih nggak bisa ngebayangin yang gimana ya. Tapi yang jelas itu tadi, pokoknya protokol awalnya adalah orang tua. Orang tua, abis itu tenaga pendidik. Tuh. Itu bener-bener harus apalagi kejadian ini kan di sekolah. Ini kan disayangin banget gitu loh. Maksudnya kok di sekolah bisa kayak begitu tuh gimana gitu kan. Peran guru dan teman-temannya tuh di mana tuh? Iya. Tapi kita nggak tahu sih lokasinya itu di mana, entah di toilet atau di kelas atau di mana. Iya, memang begitu. Cuman lagi-lagi yang namanya sesuatu itu masuk pertama kali ke kemaluan seorang perempuan itu bisa didefinisikan itu rasanya sakit ya. Iya, Itu pasti sakit sakit ya. Pasti sakit. Harusnya dari awal ketika terjadi itu anak juga akhirnya kan berbeda kan. Betul. Dari raut wajah apa segala macam kan itu pasti awalnya juga sakit itu. Gue yakin ketika jari itu masuk itu awalnya juga sakit sih. Ya. Harusnya. Apalagi sekecil itu gitu loh. Itu harusnya udah disadari dari awal. Kenapa harus sampai anak itu kan berarti kan ketahuan pas habis itu di rumah mau dan buang kencing. air kecil. Betul. Katanya terus ada darah di itu gitu kan. Di kemaluannya. Iya, itu harusnya. Ya mungkin kalau misalkan ibunya nggak tahu juga, ya udah biasa aja kali ya. Iya. Nah di sini mungkin ada tekanan dari si cowoknya kali ya Pak ya. Kita juga nggak tahu sih. Nggak tahu, ini Nggak kita tahu. cuma menerka-nerka aja nih Iya. gitu ya. Karena si ceweknya juga takut mungkin nggak tahu juga sih. Tapi alhamdulillahnya ketahuan. Iya. Jadi bisa ditindak lebih lanjut lah. Susah sih dibayangkan, susah ini. Kayak gak semestinya kayak begini, cuman kejadian. Iya. Ya itu yang bikin geleng-geleng tuh, yang biasanya orang dewasa ke anak kecil, ini anak kecil ke anak kecil. Ya intinya teman-teman dari pembahasan kali ini gue sih cuma bisa berdoa dan berharap agar korban dan keluarga diberi ketabahan dan cepat ketemu solusinya gimana enaknya
atau bahkan solusinya adalah homeschooling, kan kita nggak ada yang tahu ya, karena memang ya homeschooling juga bisa jadi salah satu pilihan sih kalau udah kayak begini ya. Betul. Yang namanya buat anak sih menurut kita itu udah hal yang fatal, jangan sampai ini lagi lah gitu. Apalagi ketika temen-temen tahu yang di SD ini ya, Ya. oh lu yang di ini ya, oh nanti ada yang lebih macam-macam lagi. Iya. Aduh jangan dah. Kalau menurut gue kalau amit-amit tuh anak udah kayak begitu, udah sih gue tarik anaknya, udah lu nggak usah sekolah di situ lagi dah, Ya. Ya. homeschooling aja lu kayak gitu. Ya, Ya ntar bullying masalah aja. temen apa segala macam gampang, temen mah bisa dicari di mana aja sekarang. Ya bawa aja ke pengajian TPA tuh, tempat pengajian anak. Itu gue setuju sih, karena kan menolong psikologis dia juga kan. Iya. Biar nggak kena bullying. Betul, Biar betul. nggak kena gosip teman-temannya. Bocah-bocah zaman sekarang kalau ngomong kan, wah, ngomongannya Udah nggak ada udah, saringan. aduh, Udah nggak pakai filter tuh. iya nggak ada filternya. Kalau kayak knalpot tuh udah nggak ada ininya cuy, udah nggak ada DB killernya, plong, free flow cuy. Ya, jadi itu harapan gue dan harapan gue untuk pelaku dan keluarga. Ya, coba deh duduk sama-sama. Kira-kira kenapa sih ini bisa terjadi, renungin dulu sekeluarga. Dan apa sih motif si pelaku ini? Seenggaknya biar anak nih punya tanggung jawab lah, kayak gitu. Itu sih kalau dari gue. Mungkin kalau dari lu ada tambahan apa, Yan? Kalau dari gue sih untuk orang tua si laki-lakinya itu batasin lah anaknya untuk bermedia sosial ya. Karena ya namanya teknologi kita kan nggak bisa menahan ya, nggak bisa menahan. Nah ini di sini peran orang tua penting banget nih untuk ngebatasin si anak bermain HP, ya apapun itu yang berbau teknologi. Ya agar si anak ini ya tidak seperti ini, tidak kejadian seperti ini lagi. Itu aja sih dari gua. Oke, jadi gitu aja dari kita teman-teman. Nantikan episode berikutnya kita akan ngebahas apa lagi. Yang jelas apapun yang kita bahas, kita akan menyuarakan kebenaran dari cara atau sudut pandang psikologi. Dan yang paling penting manusiawi ya gitu, karena kita lagi-lagi di sini nggak menjadikan pelaku adalah satu-satunya orang yang salah. Banyak yang bisa kita bahas di sini, pelakunya itu gimana, motifnya gimana, dan siapa yang bertanggung jawab. Yang mereka pasti masih punya orang tua segala macem. Ya si pelaku ini masih punya orang tua, masih ada gurunya yang harusnya bisa lebih bertanggung jawab kayak gitu. Jadi gitu aja. Gue Arvan, host 2 dari Klub Tumbuh Sehat Podcast undur diri, dan gua Yana, host 1 dari Klub Tumbuh Sehat undur diri. Sampai jumpa. sampai jumpa.